Perkenalkan, nama saya Yesi Nuraini, NIM saya 19104141692, kelas A3 pagi, manajemen, mata kuliah perilaku organisasi. Gambar tentang alur kognitif, afektif, perilaku yang diharapkan, kemudian jelaskan secara ringkas. 3 tugas mengacu bagian kognitif, afektif, dan perilaku. Pengertian kognitif adalah penilaian yang dilakukan atas dasar kemampuan dalam mengenal suatu dan mengacu pada proses seseorang memperoleh pengetahuan yang ada dalam dirinya sendiri, dimanapun proses memperoleh pengetahuan ini dapat diperoleh melalui beberapa hal, sesuai dengan aspek yang terdapat dalam pengukuran ranah kognitif. Aspek kognitif, pengetahuan, aspek yang menyangkut beberapa hal akan sesuatu yang mendasar. Aplikasi aspek ini bertujuan untuk menerapkan apa yang telah dipahami dengan menggunakan alur dengan prinsip dari materi yang telah dipelajari dalam kondisi yang nyata. Analisis, kemampuan seseorang untuk melakukan pengujian dan pemecahan informasi dalam beberapa bagian. Kreasi, untuk pengembangan atas pembelajaran yang telah diterima dari guru. Seorang anak diharapkan untuk mampu mengembangkan kemampuan dan menciptakan sesuatu yang tergolong unik dari materi yang telah dipelajari. Kognitif, contohnya, berikut beberapa contoh kemampuan kognitif yang dimiliki seseorang selama proses pembelajaran, yaitu yang pertama, membaca, kedua, mengingat, yang ketiga, penalaran logis. Afektif. Istilah ranah, efek afektif dalam bahasa Indonesia berasal dari kata ranah yang berarti bagian atau satu dalam perilaku manusia, dan afektif berarti berkenan dengan perasaan. Jadi, ranah efektif merupakan bagian dari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan perasaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah affective dominant. The affective domain is emotion objective. Maksudnya ranah afektif merupakan tujuan-tujuan yang berkenan dengan kondisi seseorang. Dalam hal ini, ranah afektif bermaksud untuk mengunggah emosi siswa agar ikatan berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan yang lebih mengutamakan pada perasaan, emosi, atau tingkat penerimaan atau penolakan. Tujuan afektif mengubah perhatian dari yang sederhana menuju yang rumit, untuk memilih fenomena serta menanamkan fenomena itu sesuai dengan karakter dan kata hati. Ranah efektif terlihat dalam sikap, minat, apresiasi, nilai, dan emosi atau prasangka. Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam beberapa afektif, bukan sikap nilai saja yang diutamakan, meliputi hal yang penilaian sebuah fenomena dan dalam menuntut tingkah lakunya moral, perilaku. Contoh, perilaku hidup sehat. Contoh, perilaku hidup bersih dan sehat, atau PHBS. Ada beberapa contoh dan manfaat pelaksanaan sebagai berikut. Rumah tangga PHBS ini bertujuan untuk memberdayakan anggota rumah tangga supaya tahu bahwa dan mampu berperilaku bersih dan sehat, dan serta aktif dalam
rumah tangga. Adapun contoh lingkungan rumah tangga yaitu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI efektif, ekseklusif, menimbang bayi dan balita, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik secara setiap hari, tidak merokok di dalam rumah. Lingkungan sekolah PHBS ini merupakan langkah untuk memberdaya siswa, guru, masyarakat lingkungan sekolah supaya dapat yang mau melakukan perilaku hidup bersih, sehat, dan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Adapun contoh di lingkungan sekolah yaitu mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, mengkonsumsi jajanan sehat, menggunakan jamban bersih sehat olahraga teratur dan memberantas jentik-jentik nyamuk, tidak merokok di dalam lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti sebagai warga lingkungan sekolah dan menciptakan hidup sehat. Lingkungan masyarakat PHBS ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sehat yang mencegah penyebaran penyakit. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan dan mampu mengembangkan kesehatan yang bersumber dari masyarakat. Adapun contoh PHBS dalam lingkungan masyarakat yaitu membiasakan gaya hidup bersih, sehat di lingkungan masyarakat, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok di lingkungan masyarakat, melakukan kerja bakti bersama warga, bersama-sama memberantas jentik nyamuk, berolahraga bersama di lingkungan masyarakat. Sekian dan terima kasih.